Kalau kita pakai media sosial saja posting-posting biasa dan tanpa pakai rumus interaksi, tadi misalkan kalau potensi media sosial ini tidak dimanfaatkan di Takalar, bayangkan misalkan kalau kita hanya pasang baliho, tuh kita jalan pergi keluar rumah baru kita lihat itu baliho. Tetapi kalau misalkan di media sosial kita mikro targeting misalkan di wilayah ini saya mau bikin kontenku tersebar di wilayah ini, terus dibaca ini orang di dalam kamar lagi tidur, tentu jauh lebih efektif kan gitu. Atau cuma saja memang perlu kita lihat anak muda yang seperti apa dulu kan gitu. Dia harus punya track record, misalkan dia adalah orang yang mungkin sukses karena dia bangun sebuah perusahaan, atau mungkin seperti Hengki Yasin. Ini kan kalau di media sosialnya dia aktif. Kemudian ada Firdaus Demanye juga cukup aktif di media online pemberitaan-pemberitaan, dan mungkin seperti yang muda-muda seperti Wahyudi Maparenta. Kemudian ada Isnan juga yang aktif di Facebooknya. Saya pikir mereka adalah figur-figur potensial karena tahu bagaimana memanfaatkan media. Namun, itu belum cukup. Yang dibutuhkan adalah lebih optimalnya mereka memanfaatkan itu. Bikin konten itu bukan hanya sekedar bikin sesuatu penyampaian komunikasi politik, tapi juga butuh strategi. Nah, gitu. Biasanya itu strategi-strategi begini bisa dapat dari Rakyat News. Agung Tan Rasulah, selamat datang di podcast Rakyat. Siap bro, alhamdulillah luar biasa diundang di sini. Nah, bagaimana kabar bro? Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih dirahmati Allah dalam kondisi yang baik. Nah, sahabat Rakyat News, saya ingin perkenalkan sahabat saya ini, Saudara Agung. Dia adalah seorang dosen komunikasi dan dia juga aktif di mengajar ya soal komunikasi politik di Universitas Cokro-Minoto. Makassar. Jadi Pak dosen komunikasi ini ya kita ajak ke sini untuk bahas-bahas soal politik lah. Mungkin gagasan dan ilmunya itu bisa bisa memberikan kita sesuatu yang baru soal bagaimana menghadapi politik. Kayaknya kita harus sama-sama belajar ini kakak, karena semua orang pasti punya kelebihan, kita juga. Saya harus banyak-banyak juga. Iya. Ya. Di mana nunggu ini dek? Air minumku di depan. Jadi biasa di sini memang podcast Rakyat News memang Iya. agak santai memang di sini. Santai. Sayangnya ini sofa. Coba kalau bukan sofa kayaknya mantap kalau merokok ini. Iya. Sekarang aktivitas apa Beragung sekarang? Ayo, alhamdulillah. Selama ini kita aktif di mengajar di Universitas Cokro-Minoto Makassar. Ada mata kuliah terkait dengan kehumasan, juga ada komunikasi politik. Selain itu juga di beberapa pilkada atau pemilu kemarin ya, kita melakukan pendampingan, dan saat ini juga ada teman-teman dari lembaga riset juga mencoba menjalin komunikasi untuk bisa bersama-sama di salah satu pemenangan di pilkada 2024 ini. Dan banyak juga jobnya ya. Tidak juga. Masih bagi lah kita. Soalnya juga dari kita ini. Nah, kita lihat di tahun ini kan momen politik ini kan di serentak di sosial juga, dan tentunya pilkada ini mungkin akan menarik karena akan menjadi sejarah baru ya, pilkada serentak di 24 kabupaten kota di Sulsel, termasuk pemilihan gubernur. Nah, mungkin apa yang menjadi persiapan calon kepala daerah ini atau gubernur khususnya secara keseluruhan ya? Apa yang harus dia Saya lakukan? pikir kalau kita berbicara dalam perspektif komunikasi politik, yang paling dia harus lakukan adalah membangun akseptabilitas. Akseptabilitas ini adalah bisa dilakukan mungkin dengan tatap muka, atau mungkin memanfaatkan peran-peran media sosial, teman-teman wartawan, apalagi yang seperti ini, Rakyat News. Itu kan bayangkan misalkan kalau ada kandidat misalkan bakal calon datang ke sini, misalkan dia paparkan visi misinya, itu kan bagus sekali. Secara tidak langsung orang yang nonton, oh ini mantap ini, oh ini bagus ini. Dan kita tahu juga salah satu podcast yang cukup menarik di Kota Makassar itu adalah Rakyat News. Recommended ini. Iya. Dan saya dengan kemarin bahwa saudara ini sudah ke Takalar ya kemarin. Liburan juga ke Takalar. Ya, liburan, dan juga saya alumni di sana gitu. Saya orang Takalar juga. Kayaknya kita mau bahas spesifik ini soal Takalar. Saya perbaiki dulu. Kita minum Pak dulu. Mantap gelasnya ya.
Nah, Takalar juga ini kan menjadi cukup seksi ya untuk kita bahas. Iya. Kalau setelah kita balik kemarin di Takalar, kita intip sedikit politik ya. Siapa sih kira-kira yang Anda lihat ini? Calon bupati. Ya, calon Ya. bupati. Jadi saat ini di Takalar ini sudah cukup banyak bakal calon yang sudah memasang atributnya, misalkan seperti Muhammad Firdaus Dengmanye, ada Hengki Yasin, ada Ahmad Dentonang, kemudian juga anak-anak muda yang maju seperti siapa? Isnan Dahirani, juga Wahyudi Maparenta, kemudian ada beberapa politisi-politisi lainnya seperti Indar Jaya, atau mungkin pamong seperti yang jadi perbincangan saat ini seperti Sekda Takalar. Oh iya Itu ya. juga sebenarnya cukup bagus dari kalangan birokrasi. Ada siapa? Amin Yakub, atau mungkin Takalar butuh figur perempuan seperti Sitiara Dengkinang. Ini kan perempuan dan cukup senior di Pamong ya. Dan Takalar ini saat ini adalah kabupaten yang cukup memiliki banyak kandidat potensial. Ada juga Faryadi Denai, ini anggota DPRD saat ini di Takalar. Berarti sekarang sudah mulai muncul ya pasang baliho apa semua. Sangat cukup banyak ya, sudah mulai ramai pasca setelah Lebaran ini. Meskipun juga mungkin ada yang setelah sebelum puasa 1 tahun sebelumnya juga sudah bergerak banyak, terutama Hengki Yasin, ada juga Firdaus Demanye dan Ahmad Dentonang. Itu sudah menyebar semua baliho. Sudah mengelilingi Sepertinya, Takalar kalau kita ya. lihat ya, kalau kita lihat ini sudah menyebar, termasuk juga ada Wahyudi Maparenta. Dan saat ini mereka sudah sementara berjuang mungkin ya untuk Sepertinya berjuang, dan ini saya melihat ada kondisi di mana setiap kandidat ini kan selain kandidat perorangan, ini kan tentu butuh partai. iya ya. Nah, kesempatan di bulan 4, 5, 6, 7 ini, 4 bulan terakhir ini adalah kesempatan untuk bagaimana dia meningkatkan popularitasnya. Sebenarnya kalau misalkan kandidat itu atau bakal calon itu dianggap memenuhi syarat cukup baik dan kira-kira banyak yang suka Iya, iya. gitu. Nah, cenderung juga partai akan melirik dia. Tetapi kalau misalkan nanti mau mendaftar baru dia mau branding dirinya, sulit juga gitu kan. Oh, berarti partai juga akan menilai elektabilitas setiap kandidat ya. Saya pikir partai-partai akan melakukan riset seperti itu. Termasuk dengan melihat sejauh mana calon ini memperkenalkan dirinya, programnya di Apakah media. dia diterima oleh masyarakat atau bagaimana? Itu cenderung menjadi salah satu indikator yang menjadi pertimbangan daripada partai. Iya. Iya. Dan kira-kira masukan kita apa yang harus mereka lakukan sehingga akan mereka mendapatkan perhatian di partai misalnya. Yang para Banyak. calon ya. Iya, banyak-banyak turun ke masyarakat. Sekali lagi, karena saya adalah di komunikasi politik, jadi saya menyarankan figur-figur ini banyak-banyak main di media sosial, media mainstream, termasuk seperti tadi ya, mungkin ada kerjasama dengan media-media seperti Rakyat News apa dan sebagainya. Misalkan contoh saya mungkin melihat di baliho itu ada kandidat atau ada calon yang saya baru tahu namanya. Tetapi karena saya penasaran dengan siapa itu, mungkin saya buka Rakyat News atau media online lainnya, saya cari, oh ternyata, oh dia kelahiran ini, dia masih muda, track recordnya bagus, ternyata, oh dia anaknya dari sini. Itu kan menjadi salah satu penunjang untuk dia bisa mendapat kepercayaan daripada orang-orang yang membaca itu. Tapi kan banyak juga yang beranggapan bahwa menggunakan media sosial itu kan tidak terlalu berpengaruh. Di sini letaknya. Kalau kita pakai media sosial saja, posting-posting biasa, dan tanpa pakai rumus interaksi, tentu kurang. Misalkan contoh, ada kan dia posting ceritanya soal dia jalan, beri bantuan, tapi kalau dia tidak berinteraksi dengan kontennya, misalkan, susah juga. Dia tidak live dengan kontennya, susah juga. Atau mungkin dia pakai micro-targeting. Pasti lebih bagus dia ads, misalkan usia 17 sampai usia 24 harus segini, usia sekian sampai sekian ini bisa dapatkan konten terkait dengan apa yang menjadi kelebihannya. Oh, berarti ada semacam by design juga ya. Iya, saya pikir Rakyat News juga pemain gitu, yang jago gitu kan. Iya, 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 iya. Tapi kalau menurut kita di Takalar ada tidak calon yang sudah masif misalnya di media? Saya pikir hampir sebagian besar sudah bermain di media, namun
ada 2 sampai 3 yang cukup baik berinteraksi. Ini menurut pengamatan saya. Di Iya. antaranya adalah mungkin seperti Hengki Yasin. Ini kan kalau di media sosialnya dia aktif. Kemudian ada Firdaus Demanye juga cukup aktif di media online pemberitaan-pemberitaan. Dan mungkin seperti yang muda-muda seperti Wahyudi Maparenta. Kemudian ada Isnan juga yang aktif di Facebooknya. Saya pikir mereka adalah figur-figur potensial karena tahu bagaimana memanfaatkan media. Namun itu belum cukup. Yang dibutuhkan adalah lebih optimalnya mereka memanfaatkan itu. Bikin konten itu bukan hanya sekedar bikin sesuatu penyampaian komunikasi politik, tapi juga butuh strategi. Nah, gitu ya. Biasanya itu strategi-strategi begini bisa dapat dari Rakyat News. Bapak lah adanya di situ. Jadi memang pelibatan media dan strategi juga harus dibangun ya. Iya, Kan ada juga orang gini. Saya punya tim calon. Tapi kenapa elektabilitas saya belum naik? Saya punya medsos, saya punya apa sih yang menjadi kendala-kendalanya? Di antara misalnya kan ada 10 orang nih calon. Tetapi yang naik itu hanya 3, hanya 4. Lakukan riset. Riset itu kita bisa mengetahui apa yang diinginkan masyarakat setempat. Apakah masyarakat itu senang dengan calon yang sederhana, merakyat, atau mungkin senang dengan kandidat yang punya visi misi yang bagus. Siapa tahu mungkin ada tim di dalam suatu sistem pemenangan itu yang sudah cukup baik, tetapi belum menemukan bagaimana mau diolah ini. Iya, iya. Bagaimana ini kandidat mau diolah mungkin ya. Atau misalkan dia belum bisa melihat di mana sisi kekurangannya ini kandidat, sehingga kekurangan itu bisa diolah menjadi kelebihan. Gitu. Jadi bukan berarti kekurangan itu adalah sesuatu yang dihindari. Belum tentu juga seperti itu ya. Bisa saja kekurangan itu menjadi diolah menjadi sebuah kekuatan untuk kandidat itu. Intinya adalah terus-terus menjalani masyarakat. Jangan juga misalkan di media sosial, kandidat itu dibikinkan misalkan Facebook, dibikinkan misalkan TikTok. Itu yang bekerja. Harusnya misalkan tim-tim juga ini mengajak bikin tim-tim yang lain, orang-orang yang mengendorse. Logikanya begini. Ya, saudara. Ini daging semua ini kayaknya. Kan begini toh, kalau misalkan saya bercerita, Agung itu orang yang baik loh, saya itu orang yang baik loh, saya itu orang yang hebat loh. Pasti kita berpikir, puji Allah ini, flexing ini kan gitu. Tetapi kalau misalkan kita misalkan yang bercerita tentang saya, kita akan cenderung percaya karena orang lain yang bercerita. Nah, kandidat juga harus bikin begitu, bikin banyak-banyak orang-orang yang bisa bercerita tentang kita daripada bercerita tentang diri sendiri. Nah, itu yang membuat banyak orang yang tanda kutip yang tidak naik-naik ya semua. Iya, naik mungkin cuma agak lambat gitu. Iya. Jadi memang kalau ada orang Takalar ini yang punya tim pemenangan media ini, dekat-dekat kami bisa mau Bro Agung ini kayaknya daging semua ilmunya kayaknya ini. Nah, kalau kita lihat pandangan Agung ini paradigma masyarakat misalnya di media ini seperti apa misalnya? Paradigma masyarakat di media artinya kita membahas tentang bagaimana masyarakat senang dengan media ya. Iya. Kalau bicara tentang Makassar, cenderung orang hampir semua di Makassar punya media online, media sosial. Hampir semua orang punya Android, misalkan iPhone dan sebagainya. Begitupun mungkin sampai ke Goa, bahkan sampai Takalar. Nah, sayang sekali misalkan, kalau potensi media sosial ini tidak dimanfaatkan di Takalar. Bayangkan misalkan, kalau kita hanya pasang baliho, kita jalan pergi keluar rumah, baru kita lihat itu baliho. Tetapi kalau misalkan di media sosial, kita mikro targeting misalkan, di wilayah ini saya mau bikin kontenku tersebar di wilayah ini. Terus dibaca ini orang di dalam kamar, lagi tidur. Tentu jauh lebih efektif kan gitu. Atau mungkin dia lagi dalam kondisi senang gitu. Dia lagi cari-cari referensi, oh saya dapat ini nih, media sosialnya ini. Nah, inilah yang perlu memang dioptimalkan para kandidat terutama di media-media yang saat ini digunakan oleh masyarakat umum. Bukan menghindari media konvensional, tetap gunakan. Gunakan ya, termasuk itu. Nah, pengamatan saat ini siapa sih calon-calon yang menurut Bro Agung ini yang punya komunikasi politik yang bagus misalnya? Saya pikir yang untuk sementara ya, ini untuk sementara. Nah, ini susah juga ini ya. Jangan sampai dibilang berpihak. Iya. Jadi kalau ini pengamatan ya sebagai akademisi melihat realitas di Kabupaten Takalar. Kalau komunikasi politik saya pikir hampir semua cukup baik. Cuma saja kerja-kerja tim yang cukup terlihat itu ada di Demanye, juga ada di Hengki Yasin, Wahyudi Maparenta, kemudian ya beberapa figur-figur lainnya yang
cukup bagus di media dengan pemberitaan-pemberitaan. Saya pikir itu memiliki kemampuan komunikasi politik. Tidak terlihat mungkin secara pasif kandidatnya berbicara di depan publik, tetapi ada perangkat-perangkat yang memang mendesain dramaturginya. Bagaimana mereka mengelola panggung belakangnya sehingga kandidat itu akan jauh lebih bernilai di depan orang banyak. Nah, desain juga sebenarnya. Kalau menurut kita sedikit dulu demanya. Demanya komunikasi sesibingnya apa saja yang kita lihat, apa yang branding apanya yang menurut kita yang Kalau dari yang baliho, kebaikannya ya. ya kalau dari baliho sudah cukup bagus, desainnya cukup bagus. Dari pemberitaan-pemberitaannya ya saya pikir cukup progresif ya. Kemarin seperti makan-makan dengan politisi lainnya langsung dipublikasikan. Saya pikir ini adalah bentuk-bentuk komunikasi politik dan tim. Saya pikir timnya juga sudah cukup luar biasa melakukan itu. Meskipun mungkin sekali lagi seperti yang saya katakan masih perlu dioptimalkan karena kita melihat bahwa kandidat itu butuh akseptabilitas yang optimal untuk memudahkan dia mendapatkan elektabilitas yang baik. Dan sekarang waktunya untuk Saatnya ini bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7. Jadi kalau kita lewatkan ini kesempatan sayang. iya. Iya. Setelah demanya siapa yang tadi? Wahyudi. Ada Hengki Yasin. Hengki Ya. Yasin. Itu Hengki Yasin melihat kita Mas seperti apa? Kalau saya lihat ini dia aktif banget ya. Kalau kita berbicara tentang media sosialnya dia cukup baik. Mau pergi kunjungan di posting, mau pergi mungkin ke masjid juga di posting apa dan sebagainya. Saya pikir masyarakat itu memang di media sosial tanda kutip kita harus memang cekokin dengan informasi, bukan lagi masyarakat kita mencari gitu kan. Iya. Tapi begitu saya buka media sosial, ada MCD, ada MCD. Akhirnya orang terpikir masuk ke theater of mind-nya orang bahwa ini mau deh, ini bagus deh. Nah, tentunya ini berbanding terbalik dengan kandidat yang bahkan tidak pernah muncul di media sosial. Yang tidak punya TikTok misalkan, apalagi kalau kita bicara TikTok, ini emak-emak ini. Iya. Emak-emak. Hampir semua orang punya TikTok. Emak-emak ini kadang mau berdebat demi jagoannya. Iya. Biasa dia nontonnya di mana? Di TikTok. Dan terbukti kemarin di Pilpres itu kan pengaruh TikTok juga banyak ya. Iya, karena kan kita paham bahwa tidak mungkin misalkan seorang Prabowo, Pak Anies, ya, Pak Ganjar itu menyentuh semua orang. Maka media sosial dibutuhkan untuk bagaimana ada interaksi. Iya. Iya. Nah, next calon yang selanjutnya Wahyudi siapa nama? Ada Wahyudi Mamparenta, dia cukup baik juga menurut saya, termasuk seorang cukup muda dan memang dia sudah start kemarin sebagai salah satu calon legislatif. Dan tentunya tanda kutip sudah start duluan. Dan dia juga punya desain-desain baliho yang cukup baik dengan warna-warna yang menurutku tidak konvensional. Kalau ada dulu orang kan biasa bikin baliho itu warnanya monoton. Kalau kuning-kuning, biru-biru gitu kan. Iya. Ada apa merah, putih, biru kan gitu. Saya pikir kalau kita bawa kendaraan kita lihat yang aneh-aneh gitu, yang unik-unik kita akan, siapa itu? Siapa itu? Dan dia punya itu. Ada juga misalkan yang muda-muda ini seperti Isnan itu kan, saya pikir dia cukup baru, cuma memang progresif di media sosial. Cuma memang saya pikir khusus Isnan ini masih memang perlu dikerja optimal karena dia merupakan salah satu figur yang cukup bagus karena mengusung elemen anak muda gitu. Takalar ini Iya, anak muda ya. gitu. Iya. Karena bicara medsos juga media juga bicara anak muda, ada muda juga anak untuk muda, iya. bagaimana bisa naik. Saya berharap juga kita sebetulnya nanti di Bulukumba ya. Jadi kita lihat semua bahwa ternyata kalau kita bicara media juga peran anak muda juga penting karena yang menguasai media sosial hari ini juga mungkin 70% itu anak-anak muda. Anak-anak muda. Ada tidak pengaruh media ini dengan usia misalnya antara yang tua-tua ini dengan yang muda-muda ini? Nah, kalau misalkan anak muda itu kan cenderung adalah pengguna media sosial. Yeah. Jangan juga lupakan emak-emak gitu kan, apalagi dengan fitur barunya Facebook ini kan. Emak-emak ini bagaimana caranya termotivasi untuk bikin konten. Akhirnya karena dia bikin konten, tidak mungkin juga kalau dia tidak lihat postingan yang lain. Sehingga orang-orang yang memiliki tingkat vokal dalam rumah tangga, misalkan ada emak-emak, ada anak muda, misalkan itu akan cenderung lebih bisa mempengaruhi orang-orang yang usia 60 tahun. Ada neneknya, bilang kakek saya punya jagoan ini, gitu. Pilih ini, nah ini kakeknya karena dia sayang nih anaknya, dia sayang menantunya. Akhirnya dia tidak mau berdebat, dia pilihlah itu. Gitu. Jadi penting juga ya kan biasa kita sudah tua, ngapain lagi kita kasih main anak muda nih. Kan gitu. jangan sampai ada tim-tim juga misalnya
media sosial itu tidak penting misalnya. Iya. Coba kita turun ke masyarakat. Kalau kita pakai di daerah yang tidak ada jaringan data, ya mungkin benar. Tapi kalau kita berbicara tentang Takalar, cukup potensial karena ya kita paham bahwa di Sulawesi Selatan ini termasuk Takalar pengguna media sosial itu sangat banyak. Dan sangat banyak juga Iya, Takalar ya. iya. Apa anak-anak muda berarti tidak menutup peluang misalnya dengan ini kan ada antara anak muda yang maju dengan orang-orang tua ini kan ini yang banyak perdebatan ini banyak. Iya, Ya, ada yang bilang biar pokok anak masih muda, ada juga iya, orang tua. iya, Tetapi kan sekarang kita lihat bahwa peluang itu sama. iya, betul. Berarti yang mereka-mereka misalnya yang ingin maju ya tentunya kembali lagi bagaimana media sosial mereka ini genjot ya. Betul, iya. Intinya kalau misalkan kandidat itu tidak terlalu menguasai media, komunikasi media, gunakan orang-orang yang paham terkait itu. Jadi kalau misalkan kita ini tidak terlalu paham, kita yang dikerjakan, kita yang diaturkan misalkan jika saya itu kandidat. Iya. Maka kita butuh memang tim-tim yang paham itu. Bukan sembarangan membeli tim untuk pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. Harus memang orang-orang media. Kasih saya contoh, ada tidak orang yang dibesarkan dengan media di politik? Saya pikir semua orang politik itu akan besar karena media. Semua akan besar. Saya sebut saja misalkan anak-anak muda seperti Adnan, misalkan Bupati Adnan. Ini kan sosok yang luar biasa, ya. Masih muda dan dia terpilih. Mungkin karena ada faktor-faktor siapa dia dan lain sebagainya. Iya. Tapi kita tidak bisa nafikan bahwa dia punya media. Ada media yang membesarkan dia juga, gitu kan. Hubungan dengan media dia bagus. Kemudian beberapa orang-orang lainnya, misalkan contoh kita sebut saja seperti Dr. Samsur Rizal. Samsur Rizal ini dia akan menggunakan perangkat-perangkat media sosial dan dia bagus membangun yang namanya kepercayaan, interaksi apa dan sebagainya. Sehingga banyak orang yang secara tidak langsung senang dengan dia. Mungkin orang-orang yang belum memiliki pilihan, tapi karena dia senang, dia lihat itu yang bersangkutan sering lewat di berandanya, maka dia terbangun. Intinya adalah akseptabilitas, kelayakannya. Ada juga gubernur yang sebelum ini kan ada Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah juga, iya. Artinya mungkin orang-orang yang ada di daerah lain tidak pernah pergi ke Bantaeng pada waktu itu, tetapi karena lihat Bantaeng di media sosial, di pemberitaan yang cukup bagus, oh begitukah? Akhirnya mungkin secara tidak langsung dia lihat nih Bantaeng pada waktu itu ya, pada waktu itu ya. Dia lihat, oh iya tahu, benar tahu, wah, ini betul itu yang dikatakan. Jadi terbukti orang akhirnya pikir, oh iya tahu dibandingkan daerah-daerah lain, kayaknya ini cocok. Akhirnya banyak yang pilih dia. Itu salah satu indikator ya, bukan berarti indikator utama, tetapi itu menjadi salah satu indikator-indikator dibanding di antara indikator lainnya. Nah, jadi calon-calon Bupati Takalar ini ya tentunya dengan diskusi kita sama Bro Agung ini sangat penting ya, termasuk mengelola tim-tim medianya untuk lebih masif di media. Iya. Nah, ada tadi yang pertanyaan soal targeting apa. Boleh dijelaskan sedikit untuk kasih mereka ini tim-tim sedikit saja. Saya pikir untuk kandidat-kandidat ini baiknya memaksimalkan selain jaringan di darat, komunikasi tak dengan para elit, juga jangan sampai meninggalkan yang namanya peran-peran tim media. Karena tim media inilah yang bangun dramaturgi kita, bagaimana caranya supaya kita diterima oleh masyarakat. Kemudian masyarakat itu juga jangan Tommy misalkan karena berbeda pilihan, berbeda bendera, akhirnya kita memutuskan silaturahmi. Ini yang tidak baik. Hari ini mungkin kita bisa sama-sama, tetapi belum tentu tidak sama-sama Ki atau sama-sama Ki. Intinya adalah jaga gitu mantap. Hari ini tidak sama-sama, bisa saja nanti kita sama-sama. Atau kalau misalkan kita butuh rekomendasi terkait dengan survei atau riset, boleh hubungi Kak. Saya dengan teman-teman Riset ID sementara lagi mengembangkan itu. Nah, sangat luar, termasuk di media ya. Termasuk mana media trackingnya Betul. mereka. Dan terakhir juga pertanyaan ini ada yang sampaikan. Iya. Apakah ini komunikasi politik ya? Iya. Apakah anak muda layak maju di Layak banget. Anak pilkada? muda. Iya. Takalar. Takalar saya pikir anak muda punya kecenderungan yang cukup baik untuk maju. Cuma saja memang perlu kita lihat anak muda yang seperti apa dulu kan gitu. Dia harus punya track record, misalkan dia adalah orang yang mungkin sukses karena dia bangun sebuah perusahaan, atau mungkin anak muda yang sukses dengan jabatan sebagai PNS mungkin ya, karena ada juga di Takalar yang menurut saya cukup bagus seperti Sekda, yaitu dia seorang pamong, masih muda menurut saya, dan mungkin politisi-politisi lainnya yang memang belum pernah terkait dengan masalah-masalah lainnya. Intinya
Kalau kita memilih, lihat juga track recordnya orang. Jangan hanya karena dia terlihat baik. Mungkin bisa saja baik hari ini, belum tentu baik nanti. Atau mungkin baru baik jelang pilkada. Iya, iya, kita lihat dulu Iya, dan media juga ini akan menjadi penilai juga ya. penilai. Iya. Untuk siapapun calon nanti ya tentunya hal yang paling pertama adalah kita lihat media sosialnya apakah Iya. aktif atau tidak. Iya. Dan bersyukurlah sekali lagi di Takalar ini adalah orang-orang yang luar biasa yang maju. Politisi-politisi, pengusaha, pamong yang cukup layak untuk memimpin Takalar. Termasuk juga kemarin, termasuk juga mantan Bupati ya. Ini santer dikabarkan maju kembali, Pak Sam Sarikipta. Oh, dikabarkan juga maju ya. Iya. Wakilnya? Kita lihat. Oh, belum ya, Belum. belum ada Iya. semua. Semua masih dalam kategori bakal calon atau masih wacana mungkin Iya, masih iya. center-center bela ceritanya mungkin ini. Kalau harapan kita ke masyarakat Takalar misalnya apa sih yang harus memulai atau anak muda yang ingin memulai berpolitik apa yang Bro Agung ingin sampaikan sesama anak muda misalnya? Terutama anak muda, ketika hari pemilihan jangan telat bangun. Karena biasa itu anak muda jam 10 pi ya, ada beberapa ya, ada Iya, beberapa. Sayang loh misalkan kalau misalkan kita telat bangun, akhirnya kita tidak menyampaikan aspirasi suarata itu, kita tidak coblos itu orang-orang yang baik. Sayang kan seperti itu. Kemudian seperti tadi yang saya bilang, kalau masyarakat sebaiknya pilih pemimpin yang ada track recordnya baik misalkan, bukan hanya yang terlihat jelang-jelang pilkada baru terlihat baik atau apa dan sebagainya, karena track record juga itu menentukan masa depannya kita. Kalau komunikasi politik termasuk ke 10 kandidat ini apa yang disampaikan? Ya, saya pikir Para calon-calon ini. iya, ya berkompetisi dengan baik. Siapapun yang nanti misalkan menjadi kandidat yang telah diresmikan oleh KPU, maka bagaimana caranya kita semua bersatu untuk memilih yang terbaik. Tidak perlu ada intrik yang terlalu jauh apa dan sebagainya, karena beda paham, beda warna, beda kongsi itu pada saat pertarungan di pilkada. Setelah itu kita harus bersilaturahmi kembali. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih Bro Agung datang di podcast Rakyat News. Tentunya ini bukan kali terakhir ya untuk hadir, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya bahas siapa sih calon kepala daerah yang memiliki komunikasi politik Iya. yang baik. Insya Allah, bahkan kalau perlu saya yang duduk di situ, kita yang duduk di sini. Siap. Siap, ya. Terima kasih Bro Agung. Siap, Bro. Iya, makasih banyak. Sehat ya. Sahabat Rakyat News, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.